sampaikan bahwa gempa bumi di Turki memberikan peringatan bagi kita yang ada di Indonesia, yang juga merupakan wilayah yang rawan terhadap gempa yang dipicu oleh sesar aktif. Gempa Turki mengingatkan kita bahwa sesar aktif dengan pergerakan geser mendatar atau strike slip dapat menyebabkan kejadian gempa katastrofi dan gempa bumi yang kompleks. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang lebih komprehensif mengenai zona sesar geser tersebut di Indonesia. Misalnya, ini yang mirip dengan apa yang ada di Turki, yaitu sesar besar Sumatera atau The Great Sumatra Fault Zone. Kemudian sesar Palu Koro, sesar Matano, sesar Cimandiri. Jadi sesar Palu Koro itu di Sulawesi, sesar Matano itu di Ambon ya. Seram. Seram, di Pulau Seram. Oke. Oh, sambungannya Palu Koro. Oke, berarti di Sulawesi. Mohon maaf. Jadi saya ulangi, sesar Palu Koro dan sesar Matano di Sulawesi. Kemudian sesar Cimandiri itu di Jawa Barat. Sesar Opak itu di daerah istimewa Yogyakarta, sesar Gorontalo itu di Gorontalo, sesar Sorong di Sorong, sesar Tarera Aiduna di Selat Kaimana Selatan, dan sesar Yapen di Timur Kepala Burung. Dan lain-lain masih cukup banyak sesar-sesar yang dipandang ada kemiripan dengan sesar yang ada di Turki. Kemudian juga perlu diwaspadai bahaya gempa akibat patahan multisegmen. Ya, mewaspadai bahaya gempa bumi akibat patahan multisegmen. Artinya patahan itu terbagi-bagi menjadi beberapa blok atau beberapa segmen, dan bahkan patahan itu juga berdekatan dengan patahan yang lain. Jadi tidak hanya patahan tunggal, tapi ada patahan yang lain di sekitarnya. Nah, gempa bumi di Turki dengan magnitudo 7,8 sanggup memecahkan seluruh segmen sesar Anatolia Timur. Jadi ada 6 segmen dalam satu patahan Anatolia Timur tersebut, yaitu segmen Turgoglu, segmen Golbasi, segmen Yarpuzlu, segmen Lake Hazar, dan segmen Gorzali. Total panjang patahan Anatolia Timur adalah 300 km. Fenomena ini memberikan peringatan bagi kita yang ada di Indonesia untuk mewaspadai adanya potensi gempa multisegmen, bahkan bisa multifault ya, yang sangat mungkin terjadi. Fenomena serupa pernah terjadi di Pulau Lombok tahun 2018 yang diguncang oleh 5 gempa kuat dalam waktu 3 minggu dengan magnitudo 6,4, 7,0, 5,9, 6,2, dan 6,9. Kemudian berikutnya direkomendasikan pula perlunya mewaspadai pemicuan gempa di sesar lain. Ini tadi yang saya sampaikan. Tidak hanya satu patahan terdiri dari 6 segmen atau beberapa segmen, namun patahan itu juga berdekatan dengan patahan yang lain, dan terbukti gempa pada satu patahan dapat memicu gempa berikutnya pada patahan yang lain. Gempa Turki dengan magnitudo 7,8 selain sanggup memecahkan hampir seluruh segmen sesar Anatolia Timur, juga
memicu gempa di jalur sesar lain, yaitu sistem sesar Surgu di sebelah baratnya yang terpicu hingga terjadi gempa dengan magnitudo 7,5 dan magnitudo 6,0. Dampak gempa picuan ini kian menambah tingkat kerusakan bangunan yang sudah terdampak dan memperluas zona kerusakan akibat gempa. Karakteristik zona sesar utama yang dikelilingi oleh sesar-sesar lainnya banyak terdapat di Indonesia, seperti di zona sesar Cimandiri, sesar Semangko, sesar Palu Koro, sesar Aceh Saulimem, serta sesar Kawa, dan lain-lain.